Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Cahyadinata dengan NIM 126113201040 dan rekan-rekan saya yaitu Zalza Meira dengan NIM 126103201028 dan Ahmad Al-Fatoni dengan NIM 126103201022. Kami dari kelompok 3 dari kelas Hukum Tata Negara 3A akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Tipe Negara Hukum. Apa itu negara hukum? Negara hukum menurut F.R. Botling adalah negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang. Menurut Abdul Hamid S. Atamini, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang subtema ciri-ciri negara hukum. Yang pertama yaitu hukum bersumber pada Pancasila. Pancasila merupakan pusat dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Sumber hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Sumber kekuasaan pemerintahan adalah rakyat dan kekuasaannya tidak sah jika mengabaikan kehendak rakyat. Pemerintah yang dibentuk dengan pilihan bebas dari rakyat diharapkan dapat melayani rakyat yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Ada 4 cara kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam demokrasi. 1. Rakyat dilibatkan baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakilnya dalam pembuatan konstitusi. Kedua, konstitusi yang dibuat atas nama rakyat disahkan dengan suara terbanyak dari rakyat atau oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Ketiga, rakyat terlibat langsung atau tidak langsung dalam mengusulkan dan meratifikasi amandemen konstitusi mereka. Keempat, rakyat menunjukkan kepada pemerintah mereka ketika mereka memberikan suara dalam pemilihan umum. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Pemerintahan konstitusional didefinisikan sebagai keberadaan konstitusi yang mungkin merupakan instrumen hukum atau hanya seperangkat norma atau prinsip tetap yang diterima secara umum sebagai hukum dasar negara yang secara efektif mengontrol pelaksanaan kekuasaan politik. Keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang masih menyisakan perbedaan pandangan dalam memaknai, bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Penjelasan berupa perancang undang-undang tidak ingin mengikuti pemikiran barat yang mengedepankan kebebasan dan sifat individualisme. Bersamaan kedudukannya di dalam hukum menempatkan semua warga negara ke dalam kelompok atau golongan yang sama tanpa pembedaan atas dasar apapun seperti suku, agama, ras, antar golongan. Kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam pelaksanaan pasal 24 Undang-Undang 1945 secara tegas melarang kekuasaan pemerintah negara eksekutif untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Kekuasaan kehakiman yang bebas atau independensi kekuasaan kehakiman telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang 1945. Keenam, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama dengan DPR. Pasal 5 ayat 1 menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Hubungan antara Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang secara tidak langsung menghendaki adanya untuk implementasi kepentingan politik.
implementasi terhadap perwakilan kader partai politik dalam kabinet pemerintahan untuk menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan partai politik yang menduduki parlemen sebagai penjalin relasi. Menempatkan kader partai politik dalam jajaran menteri dapat diarahkan sebagai kunci penghimpun dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kelak akan diekspresikan menjadi suatu undang-undang. Yang terakhir yaitu dianutnya sistem MPR. Sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa MPR merupakan penjelmaan rakyat Indonesia. Dari sudut legislasi, MPR dianggap sebagai pemilik fungsi politik, yaitu fungsi menyatakan keinginan bersama-sama dengan DPR dan DPD, di mana MPR menyatakan keinginan negara dalam membentuk undang-undang, sedangkan DPR dan DPD dalam bentuk undang-undang. Kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar merupakan kewenangan utama dari MPR sebagai salah satu lembaga dalam parlemen RI. Sedangkan fungsi tambahan terkait pengangkatan jabatan publik yaitu melantik presiden atau wakil presiden serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatoni Al-Fahmi dari kelompok 3 Hukum Tata Negara akan menjelaskan tentang tipe negara hukum. Ada 3 tipe negara hukum. Yang pertama, tipe negara hukum liberal. Yang kedua, tipe negara hukum formil. Dan yang ketiga, tipe negara hukum material. Baik, langsung saja penjelasan negara hukum liberal adalah negara hukum yang tugasnya sesuai dengan jiwa zaman liberal, yang tidak lain hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial ekonomi berdasarkan asas laissez-faire dan laissez-aller. Negara tipe ini hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pada tipe negara hukum liberal, penghidupan sosial dalam masyarakat dilarang secara tegas. Negara tipe ini mempertahankan suatu state sounding secara penuh, yaitu suatu pemisahan antara negara dengan masyarakat. Pemerintahan negara tipe ini hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum atau dengan kata lain hanya menjaga keamanan. Yang kedua, negara hukum formil. Negara hukum formil adalah negara undang-undang. Oleh karena implementasi penyelenggaraan pemerintah negara didasarkan hanya atas peraturan perundang-undangan yang tertulis. Contoh tipe negara hukum ini adalah dikembangkan oleh ahli hukum Jerman Friedrich Julius Stahl yang unsur-unsurnya sebagai berikut. A. Pengakuan terhadap hak asasi manusia. B. Pemisahan kekuasaan. C. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang atau dalam kurung hukum tertulis. D. Pengadilan administrasi. Yang ketiga, negara hukum material. Pada tipe negara hukum material atau biasa juga disebut dengan negara hukum substansial, tidak demikian halnya. Oleh karena pada tipe negara hukum material, penyelenggaraan pemerintah negara hukum didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Menurut Profesor Antrecht adalah modern Rechtsstaat, negara yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, yaitu suatu tipe negara yang sejak lahirnya pada abad 19 memasuki awal abad 20 yang berkembang di Eropa, terkenal dengan istilah welfare state. Pada tipe negara hukum modern tersebut, pemerintah dipaksa dan dituntut turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial, sehingga kesejahteraan sosial bagi semua orang dapat terwujud dan terpelihara dengan baik.